Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Setelah kemarin kita membuat SKP guru dan SKP kepala sekolah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai SKP untuk jabatan administrasi. Namun sebelumnya ada sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai pegawai dan jabatan ASN. Jabatan ASN untuk sekarang ini namanya sudah berubah, teman-teman. Untuk PNS waktu dahulu sebutannya terdiri dari PNS dengan jabatan struktural dan PNS dengan jabatan fungsional. Selanjutnya sesudah undang-undang ASN keluar, jabatan PNS itu ada 3, teman-teman, sekarang, yaitu ada yang terdiri dari dengan sebutan jabatan pimpinan tinggi yang sering disebut dengan JPT. Yang kedua adalah jabatan administrasi yang biasa disebut dengan JA. Dan yang ketiga adalah jabatan fungsional yang sering disebut dengan JF. Pada zaman dulu, seperti kita ketahui bersama bahwa guru dengan sebutan jabatan fungsional yang sering disebut dengan jabatan fungsional tertentu. Namun sekarang teman-teman, sebutan tersebut sudah berubah. Jadi jabatan fungsional sekarang ada 2. Yang pertama adalah jabatan fungsional keahlian di sini. Kemudian yang kedua adalah jabatan fungsional keterampilan. Untuk TU yang sering waktu itu disebut adalah jabatan fungsional umum, teman-teman, sekarang menjadi jabatan administrasi. Nah, di sini jabatan administrasi dengan tingkatan di sini laksana. Jadi itu yang dulu jabatan PNS itu ada 2, sekarang ada 3, yaitu pimpinan tinggi, administrasi, dan jabatan fungsional. Guru dulu adalah jabatan fungsional tertentu, sekarang jabatan fungsional itu ada 2, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian TU yang dulu adalah jabatan fungsional umum, sekarang menjadi jabatan administrasi dengan masuk di dalam tingkatan pelaksana. Baik, teman-teman, namun sebelum kita membuat SKP jabatan administrasi ini, perlu kita lihat kembali Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah dan madrasah. Jadi di sini adalah sebagai acuan kita di dalam pembuatan SKP tenaga administrasi. Baik, langsung saja kita teruskan ke SKP-nya. Seperti SKP sebelumnya, yaitu guru dan kepala sekolah, di sini kita isi data dari pegawai yang dinilai, pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai. Untuk periode sama dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021, tempat tanggal mulai adalah 1 Juli 2021, tanggal verifikasi 3 Juli 2021, tanggal akhir 31 Desember 2021, dan tanggal integrasinya adalah tanggal 3 Januari 2021. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk SKP itu sebenarnya kita buat di awal semester ya. Kalau dulu di SKP tahunan itu berarti kita buat di awal tahun. Kemudian untuk penilaiannya adalah di akhir tahun. Jadi kalau semester 2 ini kita buat pada tanggal 1 Juli, kemudian pada akhir Desember dilaksanakan integrasi penilaian yang selanjutnya adalah integrasi, begitu. Untuk berikutnya di sini ada cover. Ada cover ini sesudah data tanggal ini kita isi, maka otomatis akan terisi di sini. Kemudian data pegawai ini adalah sudah terhubung dengan data yang sudah kita isikan di awal. Berikutnya adalah rencana. Untuk rencana
kinerja atasan langsung unit kerja atau organisasi yang diintervensi ini adalah di sini adalah rencana kerja atasan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian ada kinerja tambahan, di sini juga adalah kinerja tambahan kepala sekolah. Yang pertama misalnya adalah terlaksananya pengembangan keprofesian berlanjutan, yang kedua adalah terlaksananya kegiatan penunjang tugas guru. Pada rencana kinerja di sini kita isikan adalah rencana kinerja pegawai tersebut. Misalnya yang pertama di sini adalah terbuatnya perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah terlaksananya pengelolaan buku induk kepegawaian. Yang ketiga adalah terlaksananya usulan dupa. Yang keempat adalah terlaksananya usulan kenaikan pangkat. Yang kelima adalah terlaksananya pembuatan laporan kepegawaian. Untuk rencana kinerja ini bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya di sini ada aspek. Aspek di sini adalah kualitas. Selanjutnya indikator kinerja individu atau IKI. Untuk terbuatnya perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, di sini adanya dokumen perencanaan. Indikator pencapaiannya adalah dokumen perencanaan. Targetnya misalnya saja dibuat satu dokumen. Untuk berikutnya adalah terlaksananya pengelolaan buku induk kepegawaian. Kuantitasnya, aspeknya kuantitas. Di sini adanya buku induk pegawai. Misalnya saja di dalam satu sekolah itu ada 40 pegawai, maka targetnya adalah 40 catatan. Yang ketiga adalah terlaksananya usulan dupa dengan aspek kualitas. Indikatornya adalah adanya usulan dupa. Misalnya saja target yang diusulkan nanti ada 20 orang guru yang akan mengajukan usulan, maka di sini ditulis 20 usulan. Berikutnya adalah terlaksananya usulan kenaikan pangkat. Aspeknya adalah kualitas. Indikatornya adalah adanya usulan kenaikan pangkat. Misalnya saja dalam periode itu yang mengajukan kenaikan pangkat hanya satu orang, maka di sini direncanakan satu usulan. Yang berikutnya yang kelima adalah terlaksananya pembuatan laporan kepegawaian. Aspeknya sama, kualitas. Indikatornya adalah adanya laporan kepegawaian. Targetnya adalah 6 laporan. Berikutnya kinerja tambahan. Di sini terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah seperti sudah saya sampaikan sebelumnya pada rincian kerja kepala sekolah. Salah satunya adalah terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk rencana kerja pegawai tersebut adalah terlaksananya diklat, aspeknya kuantitas. Indikator kinerja yang diharapkan adalah adanya surat tugas, sertifikat, dan laporan. Targetnya adalah 1 sertifikat. Untuk berikutnya review. Review ini isinya adalah sama seperti rencana SKP, teman-teman. Mereview ini berisi catatan oleh pengelola kinerja. Misalnya ada sesuatu dokumen yang kurang atau perlu kelengkapan tambahan, maka di sini akan ditambahkan dengan catatan-catatan perbaikan. Jadi isinya ini adalah sama dengan rencana. Untuk selanjutnya apabila sudah dilakukan review, maka dilaksanakan penetapan. Jadi penetapan juga di sini sama dengan rencana. Sesudah direview, maka untuk selanjutnya adalah ditetapkan, teman-teman. Berbeda dengan dupa guru dan kepala sekolah, untuk tenaga administrasi ini tidak ada keterkaitannya dengan angka kredit, maksud saya. Juga tidak ada verifikasi, teman-teman, karena di dalam jabatan administrasi ini tidak
ada angka kredit begitu teman-teman ya. Jadi tentu di dalam pembuatan ini kenaikan pangkatnya nanti tidak mengacu kepada angka kredit. Teman-teman tidak sama seperti guru ataupun kepala sekolah. Untuk berikutnya kita masuk di dalam capaian. Capaian di sini adalah suatu contoh misalnya dari apa yang direncanakan oleh pegawai yang bersangkutan. Misalnya saja di sini adanya dokumen perencanaan, targetnya adalah satu dokumen, realisasinya adalah satu, maka capaian IKI-nya adalah 100% dengan kategorinya baik. Kategori capaian IKI maksud saya adalah baik, kategorinya baik, nilainya adalah 100. Nilai tertimbangnya adalah 100. Untuk berikutnya misalnya saja yang berbeda dengan target. Suatu contoh di sini adanya usulan dupa, teman-teman. Dari target awal adalah 20 usulan, tetapi realisasi di sini ada 25 misalnya, maka capaian IKI-nya adalah 125%. 125% ini berasal dari 25 dibagi dengan 20, jadi adalah 125%. Kategori IKI-nya adalah sangat baik dengan kategori capaian sangat baik, nilainya adalah 120. Nilai 120 ini adalah nilai maksimal, teman-teman. Nilai maksimal capaian. Nilai tertimbangnya adalah 120. Berikutnya yang melebihi target lagi adalah adanya usulan kenaikan pangkat. Dari target awal adalah satu usulan, tetapi realisasinya ada 2, maka di sini capaiannya adalah 200%, berasal dari 2 dibagi dengan 1, ketemu 200% dengan kategori sangat baik, kategori capaian sangat baik. Untuk nilai adalah 120, nilai tertimbangnya sama 120. Berikutnya di sini dari kinerja tambahan di sini adanya surat tugas, sertifikat, dan laporan dengan target 1 sertifikat, realisasinya 1, nilainya 100%, kategori capaian IKI-nya adalah baik, kategori capaian rencana kinerja baik, nilainya 100, kemudian nilai tertimbangnya adalah 1,6. Nilai tertimbang ini teman-teman sudah saya sampaikan pada SKP guru dan kepala sekolah. Namun sedikit saya sampaikan kembali, untuk nilai 1,6 ini adalah berasal dari nilai, kita ambil dari nilai capaian adalah 100. Kemudian lingkupnya teman-teman di sini ada 3. Jadi lingkup 1 adalah dalam satu perangkat daerah, lingkup 2 adalah antar perangkat daerah dalam satu daerah, lingkup 3 adalah antar daerah, yang mana daerah ke daerah atau daerah ke pusat. Jadi ini tergantung lingkup, teman-teman. Misalnya saja adalah dengan nilai 100, lingkupnya adalah 3 misalnya, nilainya 3 misalnya, maka di sini angkanya adalah 2,4. Ini kita kembalikan saja. Untuk berikutnya adalah capaian sudah. Selanjutnya adalah perilaku. Perilaku ini ada 4, teman-teman ya. Ada orientasi pelayanan, inisiatif kerja, ada komitmen, kemudian ada kerjasama. Dari mana nilai ini berasal? Ini juga tergantung dari jenis pegawai. 3 macam, teman-temannya, ada administrator, ada pengawas, dan ada pelaksana. Dan masing-masing ini juga mempunyai level perilaku kinerja yang dipersyaratkan, teman-teman. Suatu contoh misalnya di sini
nilai perilaku kerja pelaksana. Nah, di sini pelaksana ini adalah levelnya, level yang dipersyaratkan adalah pelaksana adalah 1 sampai dengan 2 ya teman-teman. Jadi masing-masing berbeda tergantung dari jenis tenaga yang membuat SKP tersebut. Contoh misalnya di sini ada jabatan fungsional keahlian utama, level yang dipersyaratkan adalah 5 sampai 6, madya 4 sampai 5, muda 3 sampai 4. Di sini misal saja jabatan fungsional keterampilan, level yang disyaratkan misalnya penyelia 3 sampai 4, mahir 2 sampai 3, terampil 1 sampai 2, dan pemula 1 sampai 2. Begitu cara mengisinya. Jadi tergantung dari jenis jabatan. Di sini ada administrator, pengawas, dan pelaksana. Karena di sini adalah yang kita buat adalah pelaksana, maka untuk masing-masing unsur ini kita ambilkan dari pelaksana di sini. Misalnya saja pelayanan karena level yang dipersyaratkan adalah 1 sampai 2, pelaksana teman-teman di sini 1 sampai 2, maka level yang indikator perilaku kerja yang dipersyaratkan adalah ada di level 1 dan 2 ini teman-teman. Ini satu contoh teman-teman, misalnya saja di orientasi pelayanan, maka level yang dipersyaratkan karena administrator pelaksana adalah 1 sampai dengan 2, maka di sini kita isi 2 misalnya, maka nilainya adalah 36 teman-teman. Di sini perilaku nilainya adalah 36. Inisiatif kerja untuk berikutnya, sesudah masing-masing unsur perilaku ini terisi teman-teman, di sini menemukan nilai akhir adalah 36,0. Untuk selanjutnya kita masuk di dalam integrasi. Integrasi ini sama seperti SKP sebelumnya, yaitu guru dan kepala sekolah. Untuk periode Januari sampai dengan Juni, ini kita masukkan di sini tentu sesudah mengalami konversi dulu. Untuk selanjutnya pada capaian Juli sampai dengan Desember adalah 88,9. Ini berasal dari nilai kinerja. Di sini adalah 88,9. Berikutnya adalah ide baru karena tidak ada di sini, nilainya adalah 0,0. Berikutnya nilai kerja PNS tahun 2021 adalah 94,9 dengan kategori baik. Demikian teman-teman, sedikit mengenai bagaimana cara menyusun SKP untuk tenaga administrasi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.